Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Suroto di channel YouTube Surya Forza. Untuk kali ini saya akan mereview tentang sejarah asal-usul kota Bekasi. Bekasi adalah kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Nama Bekasi berasal dari kata Bagasasi yang artinya sama dengan Candrabaga yang tertulis dalam prasasti Tugu di era Kerajaan Tarumanegara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Kota ini merupakan bagian dari metropolitan Jabodetabek dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Saat ini, kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Dayeuh Sunda Sembawa atau Jayagiri itulah sebutan Bekasi tempo dahulu sebagai ibu kota kerajaan Tarumanegara. Luas kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa atau Jakarta saat ini, Pasir Ali atau Jonggol, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk, Bengawan Timur atau Indramayu. Menurut para ahli sejarah dan fisiologi, letak Dayeuh Sunda Sembawa atau Jayagiri sebagai ibu kota Tarumanegara adalah di wilayah Bekasi sekarang. Dayeuh Sunda Sembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa tahun 669 sampai 723 Masehi. Pendiri kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan raja-raja Sunda sampai generasi ke-40, yaitu Ratu Ragumulya tahun 1567 sampai 1579 Masehi. Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi informasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau. Di antaranya dengan ditemukannya 4 prasasti yang dikenal dengan nama prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan dari Sri Maduka Maharaja atau Prabu Siliwangi Jayadewa yang ditulis dalam 5 lembar lempeng tembaga. Sejak abad ke-5 Masehi pada masa kerajaan Tarumanegara, abad ke-8 kerajaan Galuh dan kerajaan Pajajaran pada abad ke-14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis, yaitu sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa atau Jakarta. Kota Bekasi ternyata mempunyai sejarah yang sangat panjang dan penuh dengan dinamika. Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari zaman ke zaman. Sejak zaman Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, perang kemerdekaan, dan zaman Republik Indonesia. Di zaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan kawedanan atau distrik, termasuk Regensap Kabupaten. Saat itu, kehidupan masyarakat masih dikuasai oleh para tuan tanah keturunan Tionghoa. Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang. Pendudukan militer Jepang turut mengubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Jepanisasi di semua sektor kehidupan.
Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah. Nama Ken menjadi kabupaten, Gun menjadi kawedanan, Son menjadi kecamatan, dan Kun menjadi desa atau kelurahan. Saat itu, ibu kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah. Mula-mula Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong, Kedung Gede. Pada waktu itu, Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubana Juryanata Tamimiharja. Tidak lama setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus. Kedudukan dikembalikan menjadi Kawedanan. Kawedanan Bekasi masuk ke dalam wilayah Batavia. Sementara batas Pondok Gede, Kali Bekasi, dan Serangpore ke selatan yaitu wilayah Keranggan Jati Sampurna. Sejarah setelah tahun 1949 ditandai dengan aksi unjuk rasa sekitar 4.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alun-alun Bekasi. Hadir pada acara tersebut Bapak Mukmin sebagai Residen Militer Daerah 5. Inti dari unjuk rasa tersebut adalah menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Rakyat Bekasi mengajukan usul kepada pemerintah pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, terbentuklah Kabupaten Bekasi dengan wilayah terdiri dari 4 kawedanan, 13 kecamatan, dan wilayah pelimpahan dari Kawedanan Jonggol Bogor, yaitu Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Serang Baru, Desa Keranggan, sekarang Kecamatan Jati Sempurna, serta sebagian Kecamatan Setu. Angka-angka tersebut secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan moto Swatantra Wibawa Mukti. Pada tahun 1960, kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi di Jalan IR Haji Juanda, Kota Bekasi. Kemudian pada tahun 1982, saat Bupati dijabat oleh Bapak Haji Abdul Patah, gedung perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Kabupaten Bekasi. Pasalnya, perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat, dan Kecamatan Bekasi Utara, yang seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa. Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982 dengan wali kota pertamanya dijabat oleh Bapak Haji Sujono yang menjabat sejak tahun 1982 hingga 1988. Tahun 1988
Wali Kota Bekasi dijabat oleh Bapak DRS Andi Soekardi hingga tahun 1991, kemudian diganti oleh Bapak DRS Haji Hailani AR pada tahun 1991 hingga 1997. Pada perkembangannya, kota administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin bergairah, sehingga status kota administratif Bekasi pun kembali ditingkatkan menjadi kota madya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996. Sekian review saya tentang sejarah asal-usul kota Bekasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika memang video ini bermanfaat. Tonton juga video kami yang lain yang linknya ada di deskripsi. Mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan nama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.